Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku-sahabatku semuanya, jumpa dengan saya lagi ya. Setelah sekian lamanya saya membuat konten YouTube ini, karena sebelumnya itu sudah membuat tapi kehapus karena HP-nya itu kan full memori, jadi saya reset gitu kan. Ternyata lupa upload, malah kehapus duluan. Jadi saya bikin konten hari ini, dan hari ini saya sedang berada di kampung tercinta ya. Ya, baik, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, dan hikmah di dalamnya. Karena sesungguhnya saya ini sedang belajar menasehati diri saya sendiri, dan juga semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk para penyimak konten YouTube ini, dan untuk siapapun yang mau belajar. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus belajar setiap harinya, dan juga kita tetap semangat ya, karena hidup itu kita itu wajib untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu, wajib hukumnya ya, sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu atau menggali ilmu itu kewajiban bagi setiap manusia, siapapun gitu kan. Karena kita ingin mengetahui sesuatu itu ya harus tahu ilmunya. Ya, ilmu itu artinya sendiri kan tahu ya. Jadi tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, tadinya kita bodoh menjadi pintar, tadinya kita tidak mengerti apa-apa jadi mengerti dan bisa memahami sesuatu gitu. Itulah manfaat kita menggali ilmu, ilmu apapun ya. Namun terutama yang di sini yang kita bahas adalah ilmu tentang batiniah atau hikmah kehidupan. Nah, ketahuilah bahwa hikmah itu ada terbagi ke dalam beberapa golongan ya. Ada hikmah tentang keilahian, ada hikmah tentang kehidupan, hikmah tentang syariat, dan juga hikmah umum gitu kan. Maksudnya umum itu bisa menyangkut semua golongan, semua agama, semua tingkat status apapun gitu ya. Nah, sorry. Nah gini, saya menjelaskan ini kan tadi yang saya bahas tentang hikmah keilahian ya, bahwa memang hikmah keilahian ini tidak bisa untuk di-share secara umum gitu kan ya, walaupun misalkan kita sehari-hari misalkan dari zikir siri, ataupun misalkan hasil dari puasa riyadhah atau apapun gitu kan. Kadang-kadang kan seorang yang sudah menjalani tasawuf itu mendapatkan hikmah di dalam hatinya, di dalam batiniahnya itu. Nah, kadang-kadang ada memang hikmahnya itu yang diberikan oleh Allah itu adalah hikmah keilahian. Nah, makanya kenapa kemarin-kemarin sempat vakum juga, karena memang apa yang didapatkan itu tidak boleh di-share gitu kan. Jadi saya bingung menentukan judul gitu. Nah, kebetulan hari ini ada dua judul yang sudah saya persiapkan, makanya saya sempatkan waktu di sini. Tapi karena udah lama nggak bikin konten, jadi kayaknya kagok gitu ya lihat kamera itu. Ya sudah, abaikan saja ya. Yang penting ilmunya aja kita pelajari ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang untuk kita mengimbangi batiniah dan syariat, bagaimana kita agar terhindar dari sifat ria di era modern gitu. Bahwa di era modern ini
kita itu kan tidak lepas dari upload dan update status ataupun foto atau video atau apapun yang berhubungan dengan media sosial atau vlog, daily vlog gitu ya. Kehidupan kita sehari-hari itu identik dengan pamer di sosmed gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar kita mengimbangi sesuatu yang kita upload, sesuatu yang kita update itu tidak menjadi sebuah ria gitu, walaupun itu tentu apapun yang kita tunjukkan ataupun yang kita showing to sosial media gitu kan, itu merupakan sebuah pamer kan, ria. Namun ria di sini kan maksudnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa menggugurkan ibadah kita gitu ya. Makanya ilmu batiniah ini sangat diperlukan, ilmu spiritual ini sangat dibutuhkan, dan ibadah batin itu wajib bagi batin kita sebagai nutrisi, sebagai gizi untuk kesehatan batin kita agar kita terhindar dari sifat ria. Kita setiap hari pegang foto, selfie, cekrek, upload gitu kan, apa yang kita pikirkan update gitu kan, apa yang ingin kita ungkapkan kita tulis, kita share gitu kan melalui media sosial gitu. Nah, tidak terasa semua itu ternyata ada hal-hal yang baik atau yang merupakan ibadah tidak sengaja itu merupakan riak tersamar, walaupun tujuan kita itu bukan untuk dipuji atau bukan untuk memamerkan kebaikan dan ibadah kita gitu kan. Namun apalah daya, kebaikan itu lebih baik kita kita update atau kita upload daripada kita menunjukkan suatu keburukan ataupun kemarahan ataupun kejelekan yang kita punya melalui media sosial gitu kan. Karena memang ini zamannya gitu kan, zamannya itu update dan upload gitu kan setiap harinya gitu. Bahkan jangankan kita yang usia-usia masih misalkan di bawah 40, sekarang kakek nenek pun pada punya HP Android gitu kan, ikut selfie, ikut eksis, ikut narsis gitu kan, semuanya baik itu dalam hal stylish, hal gaya gitu kan, gaya hidup ataupun misalkan dari segi kebutuhan hidup, dari segi keinginan hidup, dari segi ibadah, segi kebaikan, keburukan, semuanya itu bisa kita upload dan update di dunia tipu-tipu atau di dunia media sosial atau dunia maya gitu. Makanya ilmu batiniah itu perlu kita pelajari sehingga apa yang tadinya bakalnya menjadi ria, kalau kita belajar tentang ilmu batiniah itu tidak akan menjadi ria lagi kalau kita tahu ilmunya gitu ya. Jadi dengan ilmu itu kita sadar apa yang kita upload, tujuannya apa, niatnya apa, dan hasilnya akan bagaimana. Jadi kita itu punya kesadaran jiwa gitu. Karena kesadaran jiwa atau kesadaran sesuatu apapun akan kita dapatkan dan timbul di dalam jiwa kita jika kita belajar tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu juga tingkat-tingkatan. Mungkin bagi sebagian orang kita mengupload itu ria gitu karena dia tidak tahu ilmunya gitu. Intinya tuh ingin dipuji, ingin wah, ingin pamer gitu kan. Tapi kalau kita belajar tentang ilmu batin ya, ilmu ibadah batin terutama gitu kan, niatnya untuk apa ya, kita niatkan untuk ibadah gitu, bahwa pamer kebaikan itu lebih baik daripada kita memamerkan keburukan yang bisa menularkan aura negatif kepada orang lain, atau atau paling tidak tuh walaupun tidak menularkan kan pi omongan batur gitunya, maksudnya pi najisen lah gitu, pi gilaeun gitu kan. Kadang-kadang suka kita tuh komen seperti itu gitu kalau melihat hal-hal yang kurang pantas gitu kan. Nah itu juga kan pi omongan orang gitu kan, intinya tuh komentarnya itu yang nggak baik gitu, gara-gara kita memosting sesuatu yang tidak baik sehingga yang komentar pun tidak baik gitu. Hal yang baik pun kadang komentarnya kurang baik, apalagi hal kejelekan ya kan. Nah, lalu bagaimana kalau tentang ibadah-ibadah kebaikan itu? Kita niatkan
untuk memberikan contoh kepada orang lain, atau kita niatkan untuk mengingatkan diri kita mengupload sesuatu kebaikan itu agar kita istiqomah menjalankannya gitu. Mungkin sekali dua kali kita pamer gitu kan, ada perasaan senang atau bangga hati atau apapun gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah mengerti tentang ibadah batin gitu kan, yang tadinya mau pamer pun, ria pun jadi tidak menjadi ria, bahkan menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Makanya seimbangkan ilmu syariat, ilmu toriko, hakikat dan ma'rifatnya itu kita balancing, kita seimbangkan, sehingga mungkin secara lahiriah itu merupakan suatu dosa, tapi kalau kita tahu ilmunya gitu kan, jadi suatu dosa itu tidak akan jadi dosa lagi karena kita tahu ilmunya, mengerti niatnya untuk apa gitu. Niatkan saja untuk ibadah atau untuk memberi contoh kepada orang lain, atau untuk mengingatkan diri kita agar menjadi istiqomah dalam kebaikan gitu kan. Kadang kan kita putar ulang kembali, kadang kita membuka kembali di medsos apa saja yang sudah kita upload gitu kan, tentang misalkan atau ibadah atau acara agama atau tentang kebaikan. Ya mungkin sekali dua kali itu hanya untuk gaya-gayaan, tapi karena kita bisa melihatnya itu suatu kebaikan gitu kan, sehingga kita bisa menimbulkan keistiqomahan gitu, yang tadinya niatnya pamer ataupun ria gitu kan, jadi istiqomah. Jadi lama-lama juga mengerti tentang ibadah yang sesungguhnya itu seperti apa. Niatkan lillahi ta'ala ya. Jadi semuanya kita niatkan ibadah agar kita istiqomah gitu, lillahi ta'ala ya. Baik, semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah.